Perkenalkan, saya Mustika Wulandari, guru seni budaya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, seperti biasa ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua? Hafal. Oke, silakan berdiri. Oke, kita mulai ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekretaris hadir semua hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Untuk hari ini kalian akan belajar tentang bentuk, jenis, dan nilai estetisnya ya. Nah, ini dia. Bentuk, jenis, dan nilai estetis. Jadi dalam tari itu ada bentuknya, ada jenis-jenisnya, dan ada nilai estetis. Tahu estetis apa? Estetis itu apa artinya? Keindahan. Ya, lanjut ya. Oke, nah ini bentuk dalam gerak tari. Silakan Via coba dibaca. Menurut Outcome, bentuk atau form sehubungan penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni manapun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan oleh para pencipta tari tercakup di dalam bentuk tersebut. Bentuk merupakan aspek yang secara estetis dievaluasi oleh penonton, di mana pada umumnya penonton tidak melihat setiap elemen karya seni yang ditampilkan, namun memperoleh kesan secara keseluruhan dari karya tersebut. Nah, itu bentuk dalam gerak tari itu yang dinilai adalah pergerakannya. Jadi kalau tahtim itu bentuknya seperti apa sih, kakinya seperti apa sih, tangannya seperti apa, itu bentuknya. Tetapi ketika penonton melihat, itu tidak melihat peragam geraknya. Dia tidak melihat, oh gerakan ini apa ya, oh gerakan ini apa ya, gitu enggak. Jadi kalau penonton melihat itu secara keseluruhan, menilai secara keseluruhan, ini tariknya bercerita tentang apa ya, gitu. Ini tariknya itu jenisnya apa ya, gitu. Karena kita kan, kalau kalian jadi penonton kan nggak ngelihat detailnya kan, nggak ngelihat oh yang hitungan pertama kakinya ke kanan kan gitu nggak. Kalau kita disuguhkan tarian, kita melihatnya secara keseluruhannya ya. Nah, itu adalah bentuk dalam gerak tari. Tapi makna dari bentuk dalam gerak tari itu pergeraknya ya. Misalkan kalau tari bedana itu tangannya seperti jalan, ya enggak? Ya, kalau kaki kanan yang maju berarti kaki kiri yang ditekuk. Nah, itu kalau bentuk ragam geraknya. Karena setiap ragam gerak di tari bedana itu selalu dimulai dengan kaki apa? Kaki kanan. Nah, itu dia bentuknya tuh itu ya. Lanjut ya. Nah, bentuk dalam gerak tari
terbagi jadi dua. Yang pertama adalah tari representasional dan yang kedua adalah tari non representasional. Ya, diingat, jadi bentuk dalam gerak tari itu ada dua ya. Kita lihat penjelasannya. Tari representasional dibacakan, coba lihat. Tari representasional yaitu tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas atau lantang, misalnya tari petani yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan yang menggambarkan seorang nelayan, atau tari bodan yang menggambarkan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya. Nah, jadi tari representasional itu jelas dia bercerita tarinya, dia ada maknanya. Jadi kalau misalkan dia tari petani, ya jelas berarti menceritakan tentang petani. Kalau di Lampung Selatan itu ada tari batu melekut namanya. Tari batu melekut itu menceritakan anak yang durhaka sehingga orang tuanya masuk ke dalam batu gitu ya. Saking saking emosional seorang ibu ketika anak yang durhaka, nah itu menceritakannya jelas gitu ya. Kalau misalkan tari nelayan itu jelas, tarinya itu menceritakan nelayan, bagaimana nelayan itu menangkap ikan dan sebagainya. Itu representasional. Nah, Tari non representasional adalah tari yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan cara simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi. Contohnya tari ini misalnya tari topeng pelana, tari selimpi, dan tari budaya. oke. Kalau tari bedana masuk kemana? Representasional atau non representasional? Non. Kenapa? Kenapa, Mas? Kenapa? Karena tari bedana itu bersifat hiburan, dia tidak bercerita. Ya, jadi dia masuk ke non representasional. Itu yang bisa bedain ya. Kalau misalkan nih kalian disuguhi judul tariannya Tari Raden Intan 2, masuk kemana bentuknya? Ya, pintar. Kalau tari kiamat, pernah lihat tari kiamat? Mau lihat yang ini? Cing dulu. Iya, kalau belum kiamat jadi belum lihat ya. Iya. Jadi tari kiamat, kalau tari kiamat masuk mana, Mas? Non representasional ya, karena dia tidak bercerita. Oke, jadi jenis-jenis gerak tari itu ada dua ya, terbagi jadi dua lagi. Yang pertama itu gerak tari murni, yang kedua itu gerak tari maknawi ya. Kita lihat. Nah, jadi gerak tari murni itu balik lagi ya. Gerak tari murni itu dia tidak bermakna. Jadi kalau misalkan kalian ingin, coba Dimas berdiri. Ya, berdiri. Coba kalau Dimas bergerak jadi petani, coba gimana gerakannya? Nyangkul. Nah, 7 8. 1 2 3 4. Terus 5 6 7 8 ya. Coba habisin sampai 8 hitungan tadi. 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, itu nyangkul. Kalau yang ini apa nak? Ngoret ya? Ngarit yang padi coba. 7 4 aja Mas, 4. 1 2 3 4. 7 8. 2 3 4. Langsung ngaritnya. 5 6 7. Nah, itu jadi Dimas itu membuat gerakan yang ada maknanya. Jadi dia menceritakan tentang seorang petani yang sedang mengarit padi gitu. Nah, kalau gerakan murni dia enggak, dia masih mentah, misalkan cuma 1 2. Kan itu belum ada maknanya ya. Kalau misalkan gini nih, dia gerakannya 1 2, kan belum ada maknanya. Kalau dia diambil 1 2 3 4, itu kayak kelihatan dengan orang ngarit padi. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi kalian belajar tari bedana itu bukan hanya belajar goyang-goyang gitu aja, bukan ya. Jadi ada nilai budayanya di dalamnya, ada nilai-nilainya ketika kalian mempraktikkan tari bedana. Yang pertama adalah nilai-nilai pergaulan, yang kedua nilai-nilai kasih sayang, dan yang ketiga nilai-nilai persaudaraan. Sekarang dibagi kelompoknya, kalian akan mengerjakan LKPD ya, tugasnya. Jadi silahkan dikerjakan, nanti presentasikan maju ke depan per kelompok ya. Pembagian kelompoknya udah ya otomatis saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di belakang kelompok 3.
kelompoknya hari tanggal. Enggak, ini nah. Tulis hari ini tanggalnya. Oke, sembari kita mengisi LKPD ya, kita melihat video tari bedana lagi, kita mengingat kembali ya ragam geraknya, sembari mendengar musik tari bedana. Ya 10-3 ya. Ya. Oke, yuk silakan kelompok 1 maju. Maju di sini, berdiri di sini. Ayo. Oke, untuk kelompok 1 silakan presentasikan soal nomor 1 dan nomor 2. Sini nak, sini nak. Nah, Dimas biar kelihatan sama itu ya, sama cowok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, uraikan bentuk dalam gerak tari. Menurut author, bentuk atau form sehubung penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni manapun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan oleh para pencinta tari tercakup di dalam bentuk tersebut. Bentuk merupakan aspek yang secara estetis dievaluasi oleh penonton, di mana pada umumnya penonton tidak melihat setiap elemen karya seni yang ditampilkan, namun memperoleh kesan secara keseluruhan dari karya tersebut. Bentuk terbagi menjadi 2, yaitu tari representasional. Tari representasional yaitu tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas, yaitu wanita. Misalnya tari-tari yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan yang menggambarkan seorang nelayan, atau tari bondan yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. B. Tari non representasional. Pelan-pelan aja. Tari non representasional, kan salah lagi. Tari non representasional adalah tari yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan cara simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi. Contohnya adalah tari topeng kelana, tari serimpi, dan tari bedana. Oke, coba dilihat kelompok 2 dan kelompok 3. Betul enggak jawaban nomor 1-nya? Sama? Betul. Oke, lanjut nomor 2. Uraikan jenis-jenis pada gerak tari. Gerak tari yang memiliki keindahan berasal dari proses pengolahan proses dan teknik tari yang telah mengalami stilasi atau digayakan dan distorsi atau pengubahan, sehingga lahirlah 2 jenis gerak berikut ini. Yang pertama, gerak tari murni. Gerak tari murni atau disebut juga dengan gerak wanta, yaitu gerakan tari yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk yang artistik atau keindahan dan tidak memiliki maksud-maksud tertentu. Yang kedua, gerak tari maknawi. Gerak tari maknawi atau gestur atau gerak tari yang tidak wantah adalah gerakan tari yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Contohnya gerak ulap-ulap atau dalam tari Jawa yang merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh tepatnya. Ya, gimana? Kelompok 2, 3. Jawaban nomor 2-nya? Benar ya. Oke, silahkan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1. Oke, itu tadi ya, kita sudah mempelajari tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Dimas. Kesimpulan pada siang hari ini adalah saya dapat mengetahui bentuk, jenis, dan nilai estetis pada gerak tari dan unsur-unsur dalam gerak tari. Unsur-unsur dalam gerak tari ada 4, yaitu wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa.
Nah, itu dia ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada bentuk, jenis, dan nilai estetis pada gerak tari. Unsur-unsur gerak tari ada 4, apa saja? Ya, balik-balik. Wiraga, wirama,